Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Heni dan teman-teman semuanya. Puji syukur kehadirat Allah SWT. Tak lupa sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW atas melimpahnya rahmat dan hidayahnya sehingga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Widya Melinda, NIM T 2018-8444 dari kelas Biologi 2. Pada video kali ini saya akan mendeskripsikan tentang bahan ajar, yaitu tentang bahan ajar modul. Modul yang saya buat yaitu tentang materi ekosistem kelas 10 semester 2. Seperti yang kita tahu, modul pembelajaran adalah bahan ajar yang disusun secara sistematis dan menarik yang mencakup isi materi, metode, dan evaluasi yang dapat digunakan secara mandiri untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Karakteristik modul pembelajaran adalah yang pertama, self-instructional. Siswa mampu membelajarkan diri sendiri, tidak tergantung pada pihak lain. Yang kedua, self-contained. Seluruh materi pembelajaran dari satu unit kompetensi yang dipelajari terdapat di dalam satu modul utuh. Yang ketiga yaitu stand-alone. Modul yang dikembangkan tidak bergantung pada media lain atau tidak harus digunakan bersama-sama dengan media lain. Yang keempat yaitu adaptif. Modul hendaknya memiliki daya adaptif yang tinggi terhadap perkembangan ilmu dan teknologi. Yang kelima yaitu user-friendly. Modul hendaknya juga memenuhi kaidah akrab bersahabat dengan pemakaiannya. Yang keenam yaitu konsistensi. Konsisten dalam penggunaan font, spasi, dan tata letak. Ciri-ciri pengajaran modul pembelajaran adalah yang pertama, siswa dapat belajar individual. Ia dapat belajar dengan aktif tanpa bantuan maksimal dari guru. Yang kedua yaitu tujuan pelajaran dirumuskan secara khusus. Rumusan tujuan bersumber pada perubahan tingkah laku. Yang ketiga yaitu tujuan dirumuskan secara khusus sehingga perubahan tingkah laku yang terjadi pada diri siswa segera dapat diketahui. Perubahan tingkah laku diharapkan sampai 75% penguasaan tuntas atau mastery learning. Yang keempat yaitu membuka kesempatan kepada siswa untuk maju berkelanjutan menurut kemampuannya masing-masing. Yang kelima, modul merupakan paket pengajaran yang bersifat self-instructional. Dengan belajar seperti ini, modul membuka kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan dirinya secara optimal. Yang keenam yaitu modul memiliki daya informasi yang cukup kuat. Unsur asosiasi, struktur, dan urutan bahan pelajaran terbentuk sedemikian rupa sehingga siswa secara spontan mempelajarinya. Yang ketujuh yaitu modul banyak memberikan kesempatan kepada siswa untuk berbuat aktif. Selanjutnya terdapat unsur-unsur dalam modul, yaitu yang pertama adalah judul modul. Di sini saya mengangkat judul modul yaitu modul biologi materi ekosistem kelas 10 semester 2. 2 terdapat petunjuk penggunaan modul. 3 terdapat pendahuluan yang meliputi identitas modul, kompetensi dasar, deskripsi singkat materi, materi pembelajaran pada materi ekosistem. 4 terdapat kegiatan pembelajaran yang meliputi tujuan pembelajaran dan uraian materi. Yang kelima terdapat rangkuman tentang ekosistem pada setiap kegiatan pembelajaran. Yang keenam terdapat latihan soal dan evaluasi tentang materi ekosistem. Yang ketujuh terdapat kunci jawaban. Terdapat langkah-langkah dalam pembuatan modul. 1. Yaitu analisis kebutuhan modul. 2. Penyusunan draft modul. 3. Validasi melakukan terhadap draft modul. 4. Uji coba modul. Dan 5. Revisi. Belajar menggunakan modul sangat banyak manfaatnya.
siswa dapat bertanggung jawab terhadap kegiatan belajarnya sendiri. Pembelajaran dengan menggunakan modul sangat menghargai perbedaan individu, sehingga siswa dapat belajar sesuai dengan tingkat kemampuannya. Maka, pembelajaran semakin efektif dan efisien. Beberapa keuntungan atau manfaat yang diperoleh jika belajar menggunakan modul antara lain, yang pertama, meningkatkan motivasi siswa karena setiap kali mengerjakan tugas pelajaran yang dibatasi dengan jelas dan sesuai dengan kemampuannya. Yang kedua yaitu sesudah pelajaran selesai, guru dan siswa mengetahui benar siswa yang berhasil dengan baik dan di mana yang kurang berhasil. Yang ketiga yaitu siswa mencapai hasil yang sesuai dengan kemampuannya. Yang keempat yaitu bahan belajar terbagi lebih merata sepanjang semester. Yang kelima yaitu pendidikan lebih berdaya guna karena bahan pelajaran disusun menurut jenjang akademik. Belajar dengan menggunakan modul juga sering disebut dengan belajar mandiri. Modul mempunyai kekurangan-kekurangan sebagai berikut. Yang pertama yaitu biaya pengembangan bahan ajar ini sangat tinggi dan waktu yang dibutuhkan dalam membuatnya juga lama. Yang kedua yaitu menentukan disiplin belajar yang tinggi yang mungkin kurang dimiliki oleh siswa pada umumnya dan siswa yang belum matang pada khususnya. Yang ketiga yaitu membutuhkan ketekunan yang lebih tinggi dari fasilitator untuk terus-menerus memantau proses belajar siswa, memberi motivasi dan konsultasi secara individu setiap waktu siswa membutuhkan. Yang keempat yaitu memerlukan waktu yang lama dalam pengembangan bahan ajar modul ini. Pada modul saya, di situ di halaman pertama terdapat cover modul yang saya desain dengan sangat menarik. Di halaman yang selanjutnya yaitu terdapat kata pengantar, daftar isi, petunjuk penggunaan modul, dan juga peta konsep tentang ekosistem. Untuk halaman selanjutnya yaitu terdapat pendahuluan yang dimana berisi tentang identitas modul, kompetensi dasar, deskripsi singkat materi, dan materi pembelajaran. Selanjutnya yaitu ada kegiatan pembelajaran. Pada kegiatan pembelajaran yang saya buat terbagi menjadi 3 kegiatan, yaitu yang pertama, kegiatan pembelajaran yang pertama adalah tentang komponen-komponen ekosistem, interaksi antar komponen dalam ekosistem, dan juga macam-macam ekosistem. Yang kedua yaitu kegiatan pembelajaran kedua, yaitu tentang aliran energi dalam ekosistem, piramida ekologi, dan produktivitas ekosistem. Yang ketiga yaitu kegiatan pembelajaran ketiga adalah tentang daur biogeokimia dan perubahan ekosistem. Dari ketiga kegiatan pembelajaran masing-masing juga terdapat rangkuman, latihan soal, dan juga kunci jawaban. Selain itu terdapat juga penilaian diri. Pada bagian akhir terdapat evaluasi untuk mengukur kemampuan peserta didik. Tujuan saya dalam membuat bahan ajar modul adalah yang pertama untuk memudahkan dan memperjelas materi tentang ekosistem kepada peserta didik. Yang kedua digunakan untuk belajar mandiri dimanapun dan kapanpun. Yang ketiga yaitu menghemat biaya pengeluaran karena modul berbasis e-learning. Alasan saya memilih membuat bahan ajar modul karena saya sangat tertarik dengan membuat bahan ajar ini. Menurut saya modul adalah bahan ajar yang pas untuk memberikan materi kepada siswa karena materi yang ada di dalam modul sangat lengkap
dan penggunaan e-modul memudahkan siswa dalam belajar mandiri dimanapun, kapanpun, dan dalam keadaan apapun. Berikut bahan ajar modul yang sudah saya buat. Bisa dilihat di link deskripsi pada video ini ya. Sudah saya cantumkan. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam video ini. Sebelumnya terima kasih telah melihat video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.